Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan dan adik-adik semua. Pagi cerah mendengarkan lagunya Isyana sambil makan singkong rebus khas Indonesia. Perkenalkan, saya Lisa Noviana, penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, terima kasih sudah hadir di dalam acara sosialisasi hukum kekayaan intelektual, baik daring maupun luring. Kali ini kita akan membahas tentang royalti hak cipta lagu. Tentunya rekan-rekan dan adik-adik sekalian sudah pernah mendengar apa itu hak cipta dan juga royalti. Nah, nanti di sini kita bisa diskusi dan juga ngobrol bareng mengenai tema kita kali ini. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai royalti hak cipta lagu. Lagu dan musik termasuk objek atau ciptaan yang dilindungi undang-undang, sehingga tidak bisa digunakan sembarangan. Maksudnya sembarangan gimana? Maksudnya gini, misalnya saya menyanyikan lagu ciptaan orang lain, kemudian saya publikasikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dan lagu tersebut saya katakan sebagai ciptaan saya. Itu nggak boleh ya, harus ada izin untuk menggunakan lagu dan musik yang merupakan karya orang lain atau pihak lain. Karena kalau tidak izin akan ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Nah, akan disebut sebagai melanggar hak cipta, rekan-rekan, dan dapat dituntut secara hukum. Sudah ada contohnya. Tentu kita ingat kasus Tina Tun yang menyanyikan lagu Bintang ya. Ada gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dilayangkan oleh pencipta lagu Bintang tersebut oleh Engkan Herikan kepada Baros Rolet, Basia Sarita Kaban, dan juga Jan Enjuhana. Tina Tun turut tergugat dalam gugatan tersebut karena masih bersinggungan dengan lagu Bintang, karena dia yang menyanyikan ya. Nah, kemudian kalau sudah begitu, gimana? Ya tentu saja akan diproses secara hukum. Makanya kita harus berhati-hati, tidak boleh menggunakan lagu orang lain secara sembarangan, tidak boleh mencuri karya orang lain, seperti itu. Apa itu hak cipta? Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, sudah ada yang mengetahui mengenai hak cipta? Ya, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tuh. Kemudian, apa selanjutnya? Nah, dalam undang-undang ini, hak cipta itu terdiri atas hak moral dan juga hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan semasa ia hidup. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini berupa lisensi dan royalti. Jika lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptaannya, maka royalti adalah imbalan atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Hak terkait dimaksud yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Gitu, rekan-rekan. Setelah kita membahas hak cipta, sekarang kita akan membahas tentang pengaturan royaltinya ya. Jadi rekan-rekan dan adik-adik sekalian, salah satu aturan yang mengatur royalti itu adalah peraturan pemerintah atau disingkat PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Peraturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta orang yang menggunakannya secara komersial. Pasal 3 ayat 1 berbunyi, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN. LMKN itu panjangan dari
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ya. Kemudian di PP 56 tahun 2021 tersebut memiliki tujuan juga. Tujuannya itu apa? Jadi adanya PP tersebut bukan mengada-ada gitu. Tentu aja ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan atau musik sesuai dengan ketentuan pasal 87, pasal 89 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan mendorong perlu disusunnya sebuah sistem pengelolaan royalti hak cipta, lagu dan atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang disingkat tadi ya LMKN. Kemudian selain itu, PP 56 tahun 2021 tadi bertujuan juga untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum. Pelindungan dan kepastian hukum. Kepada siapa? Kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan atau musik, serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik. Dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Jadi gitu teman-teman, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, bahwa pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, atau kita singkat sebagai pengelolaan royalti ya, itu adalah apa? Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan atau musik. Kemudian ada ciptaan, ada pencipta. Tadi kalau kita dengar ya dari definisi royalti tadi ya. Ciptaan itu apa? Ciptaan itu adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata oleh penciptanya. Siapa penciptanya? Nah, ini definisi pencipta itu adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Coba rekan-rekan dan adik-adik sekarang bayangkan gitu ya. Kalau kita memiliki sebuah karya yang dihasilkan dari kemampuan kita, inspirasi, imajinasi, tentunya kan inspirasi itu tidak datang begitu saja ya. Kita mendapatkan inspirasi, kita buat menjadi suatu keterampilan, karya. Jadilah suatu bentuk karya yang sangat bagus dan bisa dinikmati oleh semua orang dan memiliki nilai ekonomi gitu. Tiba-tiba karya kita tersebut diambil sama orang lain, dicuri sama orang lain. Bagaimana perasaan kita gitu? Nggak suka ya? Nah, itulah kenapa perlu adanya kepastian hukum mengenai aturan-aturan mengenai hak cipta dan royalti ini. Jadi dengan adanya aturan-aturan hak cipta dan juga royalti, itu akan melindungi hak-hak para pencipta atas ciptaannya. Seperti itu. Dan kita pun juga harus berhati-hati, tidak boleh mencuri karya orang lain. Nah, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, di sini kita jelaskan juga tadi tentang pasal 3 ya, PP 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Itu kan mengatur ya bahwa setiap orang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti pada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Bentuk layanan komersialnya itu bisa berupa seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, kemudian diskotik, konser musik, pesawat udara, bus, kereta, kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, kemudian bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, serta usaha karaoke. Tentunya kalau kita pernah ada di pesawat gitu kan, ada lagu-lagu di dalamnya ya, kita bisa dengerin lagu-lagu gitu.
atau kita masuk kamar hotel ada lagu-lagu, atau kita karaoke. Nah, itu sudah melalui perizinan. Kalau tidak melalui perizinan dengan penciptanya gitu ya, itu akan terkena dampaknya juga, bisa juga terkena kasus hukum. Gitu. Jadi memang kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, khususnya terhadap kesadaran hukum kekayaan intelektual. Gitu. Baik, jadi semua lagu dan atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan atau musik, rekan-rekan sekalian. Kayak gitu. Jadi kita kembali dulu bagaimana bisa dicatatkan gitu kan. Nah, jadi gini, di pasal 4 PP 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik itu disebutkan bahwa menteri melakukan pencatatan lagu dan atau musik berdasarkan permohonan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasa. Jadi semua lagu atau musik ya yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan itu dimasukin ke dalam pusat data lagu dan atau musik. Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan atau musik oleh kuasa dapat juga dilakukan oleh LMKN, tapi berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Jadi, rekan-rekan dan adik-adik sekalian tidak perlu khawatir ketika kita mendaftarkan ciptaan tersebut, nah itu sudah disimpan secara aman dan juga update ya oleh DJKI gitu. Kemudian informasi yang dimuat dalam data lagu dan atau musik yang dapat berasal dari hak cipta itu melakukan pembaharuan data secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi tadi yang seperti saya bilang, informasinya akan selalu update. Tidak perlu khawatir mendapatkan informasi yang salah ya di dalam informasi yang diberikan oleh DJKI melalui apa tadi hak cipta. Bisa dibuka nanti di djip.go.id website DJKI. Cara-cara mendaftarkannya juga ada di situ. Pokoknya lengkap banget. Saat ini DJKI memberikan yang terbaik untuk masyarakat agar masyarakat semakin memiliki kesadaran terhadap kekayaan intelektual dan semakin terlindungi haknya terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki. Balik lagi mengenai pencipta nih. Penciptanya itu siapa aja sih gitu. Yang diperlukan datanya kalau kita bisa cari misalnya yang termasuk dalam kategori pencipta siapa aja gitu ya. Itu ada penulis notasi dan atau melodi, penulis lirik, nama samaran pencipta, dan pengarang musik. Pemegang hak cipta siapa aja? Penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, dan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemilik hak terkait itu siapa aja? Pemilik hak terkait adalah produser fonogram dan pelaku pertunjukan. Nah, hak cipta itu apa aja? Hak cipta yaitu judul lagu, nama pencipta notasi dan atau melodi, nama pencipta lirik, nama penerima manfaat, judul lagu alternatif, klaim kepemilikan notasi dan atau melodi, klaim kepemilikan lirik, tahun fiksasi, penerbit musik, LMK hak cipta, kode pencipta dunia, kode hak cipta, dan kode hak cipta Direktorat Jenderal. Hak terkait apa aja? Hak terkait yaitu pemilik karya rekam, produser musik, nama artis, musisi pendukung, penata suara rekaman sebagai co-produser, kode karya rekam dunia, kode pelaku pertunjukan dunia, dan kode hak terkait Direktorat Jenderal. Baiklah rekan-rekan dan adik-adik sekalian, sekian materi singkat yang saya berikan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi dan ngobrol bareng. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Bagi yang hadir secara offline bisa tunjuk tangan, untuk yang hadir secara online silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Untuk pertanyaan yang bisa dijawab saat ini akan saya jawab, tapi kalau waktunya sudah habis nanti kita lanjutkan lewat email ya. Saya akan cantumkan email saya nanti di akhir acara.
Baiklah, bila jujur akan dipercaya, karena kejujuran adalah sifat mulia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.